Kita mengajak atau Syekh mengajak kepada semua untuk memahami kronologis kemanusiaan yang dengannya manusia akan menjadi dirinya dalam hidup mengemban amanat ilahi. Antara kemanusiaan dan manusia itu dua hal yang berbeda, namun dalam satu tempat. Manusia adalah kawanan daripada penghuni bumi. Kemanusiaan adalah sifat yang luhur yang diberikan kepada salah satu kawanan penghuni bumi ini. Saudara-saudara, bumi manusia itu di dalam kitab-kitab yang diyakini oleh agama-agama itu merupakan warisan, merupakan pemberian, merupakan anugerah dari Sang Pencipta atau Kreator untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya. Bumi yang di dalamnya terkandung ada mineral, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, kemudian ada yang memegang puncak amanah Kreator, yaitu manusia. Nah, inilah bedanya manusia dengan kawanan manusia tentunya yang tinggal di muka bumi yang diwariskan oleh Sang Kreator itu. Manusia punya kekuatan, punya power. Kalau di bumi tadi 4 unsur tadi adalah power berbentuk mineral yang kemudian menjadi energi, power yang berbentuk tumbuhan yang kemudian nanti menjadi sumber kehidupan, kemudian ada binatang yang kemudian nanti dijadikan juga sumber kehidupan, ada manusia yang menjadikan segala sesuatu power tadi untuk kehidupannya. Nah, kalau manusia itu hanya sebagai manusia, maka dia tidak beda dengan tumbuhan. Tumbuhan hidup, setelah sekian ratus tahun punah. Binatang hidup, setelah sekian panjang tahun punah. Manusia hidup, setelah sekian panjang tahun mungkin juga punah. Nah, manusia kemungkinan tidak menjadi punah kalau memiliki kemanusiaan. Maka power yang kelima adalah kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Kemanusiaan itu sesuatu yang dimiliki hanya oleh manusia untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh Kreatornya, yang dibekalkan dalam kecerdasannya, sehingga dia menjadi unsur yang punya kreativitas, unsur yang punya inovasi, unsur yang punya mimpi jauh. Itulah kemanusiaan, itulah sumber kekuatan kelima daripada kekuatan-kekuatan yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu memandang, perlu melihat, perlu menggali, dan perlu membaca kronologis daripada manusia yang kemudian nanti menumbuhkan kemanusiaannya. Doktrin daripada kitab-kitab
yang dipegang oleh umat manusia, biasanya kitab-kitab itu berbentuk kitab keagamaan. Ada yang menamakan Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama dikoreksi kemudian menjadi Perjanjian Baru. Berkumpullah dua perjanjian itu. Kemudian datang satu periode lagi, ada sebuah perjanjian lagi, perjanjian yang mereformasi daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tadi. Datangnya itu berturut-turut, berkelanjutan. Yang intinya antara Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Perjanjian Reformasi atau gabungan dari Lama dan Baru yang disempurnakan, itu semua mengait kepada ajaran Sang Kreator yang kemudian menjadi sumber wawasan kemanusiaan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara, dari sumber ini dan dari doktrin ini dan dari kitab-kitab ini, baik Perjanjian Lama, Baru, dan yang kemudian datang, itu menyebutkan manusia diawali oleh makhluk yang bernama Adam. Adam itu ciptaan ilahi. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, Adam diciptakan menurut gambar Allah. Dalam Perjanjian Lama juga seperti itu. Dalam perjanjian belakangan yang terbaru, informasi-informasi yang didapat, baik itu daripada sumber yang bukan Quran, namun ada implikasinya kepada Al-Quran, juga mengatakan manusia diciptakan ala suratihi, dalam bentuk Tuhannya, dalam gambar Tuhannya. Gambar itu tentunya bukan zatnya. Apa itu yang terkandung di dalamnya? Yaitu kemampuan yang melebihi daripada makhluk-makhluk lainnya, yang kalau dirunut dari akarnya nanti hampir-hampir seperti kemampuan Sang Pencipta. Ini bukti daripada mengapa di dalam ajaran Islam nama nabi itu juga seperti nama ilahi. Ada Khalilur Rahman, ada ya banyak sekali nama-nama Asmaul Husna menjadi nama nabi. Saudara-saudara, Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maupun perjanjian yang paling kini, itu mengatakan bahwa Adam itu diciptakan daripada debu atau tanah. Kemudian terciptalah makhluk yang namanya Adam itu. Kalau Perjanjian Lama itu sedikit menggambarkan bahwa penciptaan Adam laksana orang membuat keramik berbentuk manusia, kemudian kalau Al-Quran wa nafakhna fihi min ruhi,
Kalau perjanjian lama kami tiupkan roh ke dalam melalui hidungnya. Intinya setelah tercipta manusia, bakal manusia, maka dimasukkan roh. Konsep perjanjian terbaru atau Al-Quran juga seperti itu. Walhasil terciptalah Adam. Adam ditempatkan dalam satu tempat yang kata para penulis kitab-kitab baik baru maupun lama itu di tempat yang namanya Eden atau surga. Sehingga kita tidak bisa membayangkan kalau sekarang kita berbicara sendirian tentang surga. Namun perjanjian lama memberikan batasan surga itu. Surga itu dikelilingi oleh sungai. 4 sungai. 4 sungai yang saya hafal 2, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Sungai Efrat itu sudah barang tentu bukan bertempat di surga khayal. Sungai Efrat sampai hari ini ada, dan sungai Tigris juga sampai hari ini ada. Makanya surga yang digambarkan oleh perjanjian lama maupun perjanjian baru sulit untuk digambarkan sebagaimana surga khayalan. Mengapa? Dalam Al-Quran juga jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang dikelilingi sungai yang terus mengalir. Di dalam perjanjian lama surga memiliki 4 sungai. 2 di antaranya adalah sungai Efrat dan sungai Tigris. Malah lebih jelas mengatakan bahwa dalam perjanjian lama surga itu bukan tidak bisa dibayangkan, karena dibatasi oleh 4 sungai tadi, sungai Tigris dan sungai Efrat dan 2 sungai lainnya. Saudara-saudara, saya mengajak supaya kita ini bisa berpikir dogmatis dan realistis. Dogma-dogma yang perlu diimani boleh. Karena apa? Keimanan satu di antaranya mengimani sesuatu yang gaib. Gaib itu bisa jadi dogma juga. Imani kalau memang itu harus diyakini. Itu surga Adam. Makanannya apa Adam? Makanannya adalah buah sayur. Buah-buahnya juga buah-buahan yang sungguh sangat terpilih. Sayurnya sayur yang sungguh sangat terpilih. Sesuatu yang mustahil. Buah-buahan yang bagus ditanam tanpa ada unsur tanah air. Tanpa tanah, tanpa air, dan lain-lain yang diperlukan oleh unsur kehidupan. Dalam agronomi, 4 unsur itu ada yang ditanam, yakni bibit, kemudian ada tanah terlebih dahulu, tanahnya bagus apa tidak, itulah pot daripada tanaman. Kemudian ada bibit, kemudian ada air, kemudian ada unsur hara, kemudian ada sinar matahari yang cukup, dan sebagainya dan sebagainya. Unsur ini ada di surga yang diceritakan di perjanjian lama itu. Artinya untuk makanan Adam. Jadi saudara-saudara, kita terlalu lama tidak membaca kitab-kitab yang kita imani, sehingga kita menjadi dogmatis, irasional, menggambarkan surga yang sampai hari ini banyak yang tidak menemukan surga itu ada di mana dan bagaimana bentuknya, sedangkan kitab-kitab suci sudah menggambarkan secara real. Saya yakin saudara-saudara ini
Perjanjian Lama pun belum tahu seperti apa bukunya. Mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Ya memang, tapi satu itu kumpulan daripada Lama dan Baru. Mungkin di satu tidak menceritakan detail, dan di yang Lama terdapat cerita detail. Bacalah itu. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu, saudara-saudara. Zalikal kitab la raib. Alkitab itu mungkin Perjanjian Lama, mungkin Injil Perjanjian Baru, mungkin Al-Quran, dan gabungan semua itu la raib, tidak meragukan. Mengapa? Sebab fihi hudan, di dalamnya ada bimbingan-bimbingan untuk orang yang memang meyakini bimbingan itu. Tatkala saudara tidak mau melihat Alkitab yang kumpulan-kumpulan tadi, saudara tidak mendapat bimbingan apa-apa, sehingga surga yang saudara yakini selamanya khayal belaka. Ingin masuk surga, tapi musim corona begini mau pulang ke kampungnya, ya sudah masuk neraka namanya. Jadi surga bisa dibuat, saudara-saudara, jangan ragu. Ciptakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Saudara, Adam sudah diciptakan, makanannya sangat bagus. Kemudian Adam bersendirian. Sedangkan sang kreator menginginkan Adam ini punya turunan. Melihat tidak gitu, tidak bagus sendirian. Kituf, kalau tuf itu bagus. Kituf bagus. Jadi kalau sendirian tidak bagus. Kalau berdua punya pasangan, kituf, tuf bagus. Tuba bagus. Maka diciptakanlah baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian terkini, kawan daripada Adam, pendampingnya itu diciptakan dari tulang rusuk. Adam diciptakan dari debu ataupun tanah. Makanya teori ataupun ajaran reformasi, kitab reformasi, kitab Al-Quran itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena Adam diciptakan dari tanah, kemudian dihidupkan di atas tanah, kemudian diwafatkan di tanah, menjadi tanah lagi, dibangkitkan lagi dari tanah lagi melalui proses. Saudara-saudara, ini manusia pertama dan dengan pendampingnya yang konon tetap tinggal di sebuah tempat yang sangat terpelihara. Kalau sekarang tempat itu tempat yang apa istilahnya, yang tidak tercemar oleh berbagai macam polutan-polutan, yang kecil maupun yang besar, yang rindang, yang penuh
menyejukkan dan sebagainya, yang bagus-bagus. Namun ketika itu manusia belum melek, belum mengerti bagus dan tidak bagus. Yang ada makan itu, maka tidak mempunyai, sekalipun sudah diberi kehidupan berpasangan, tapi konon di surga itu, di tempat itu, Adam dan Hawa belum menghasilkan keturunan. Mengapa? Karena di tempat yang masih buta. Adam belum berpakaian, Hawa belum berpakaian. Ketika di surga itu, gambaran surga tadi, saudara jangan berkhayal dalam kehidupan yang seperti kita, yang saudara menggambarkan surga juga nggak bisa. Jadi kondisinya kondisi utuh. Manusia sang baru lahir sampai dewasa, sampai punya pasangan, tidak kenal itu apa yang namanya pakaian. Oke. Kemudian sang kreator menggambarkan, kamu jangan rusak tempat ini. Semua boleh kamu makan, satu saja yang jangan kamu makan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan hadhis syajarah, artinya pohon khusus. Kalau di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa itulah pohon pengetahuan. Jadi tatkala di surga tanpa pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adanya di pohon yang tidak boleh disentuh. Jadi kalau saudara ingin surga yang dicita-citakan, kemudian seperti surga Adam yang digambarkan tadi, surga tanpa pengetahuan, hanya ketaatan saja yang ada. Tatkala Adam belum punya pendamping, taat, tidak pernah mendekati. Tatkala datang pendamping, maka ada godaan. Datanglah makhluk lain. Konon diceritakan ular. Ular mendatangi Hawa, sang istri, sang pasangan yang namanya Hawa. Ular mengajak, mari kita makan pohon yang ini, lezat. Memang buahnya bagus, ranum-ranum, konon tidak kenal busuk karena tidak ada nyamuk atau lalat yang membuat busuk. Lalat buah nggak ada, zaman itu masih murni. Hawa mengatakan bahwa saya mendapatkan petunjuk untuk tidak makan ini. Datang, pulang lagi sudah. Besok pagi datang, besok lain hari datang lagi. Ayo kita makan. Tidak mau juga, alasannya ikut petunjuk. Hari selanjutnya diajak lagi makan dengan satu iming-iming bahwa kalau kamu makan ini, kamu bisa menyamai Tuhanmu yang maha tahu, maha mengerti. Akhirnya berpikir panjang. Di sisi lain, Adam sedang diajari oleh Tuhan tentang berbagai macam nama yang dia lihat di situ. Ini apa namanya? Oh, ini pohon wijen umpamanya. Apa ini namanya? Oh, ini pisang tanduk. Ini apa? Oh, ini pisang nangka. Ini apa? Oh, ini pohon A, B, C, D, sampai semua diketahui oleh Adam. Dan ingat, tidak boleh menyentuh pohon ini, yang satu ini. Hari lain datang lagi si ular dan mengatakan, kalau kamu makan ini tidak akan menyesal seumur hidup, karena kamu akan
mempunyai kemampuan seperti Tuhanmu. Tergiur juga, kemudian ingin mencoba. Setelah dicoba, kemudian Adam menanyakan mengapa. Oh, ada ular begini ceritanya, nah, silakan makan. Setelah dua-duanya makan, makanya terbelalak. Lah, kita ini telanjang. Satu, mata terbuka. Setelah makan itu mata terbuka. Berarti karena melanggar, bukan begitu. Itulah proses manusia ini menjadi punya kemanusiaan. Satu diantaranya adalah paham, oh kita telanjang, nggak bagus kita ini. Baru punya yang lain-lain. Oh, kita ini diciptakan kok terus-terusan bergaul biasa saja, harus luar biasa gitu kan. Nah, baru ditanya oleh Tuhan, mengapa kamu malu-malu? Aku datang kamu sembunyi. Karena aku telanjang, tidak layak berhadapan dengan engkau. Oh, pasti kamu makan ini ya? Iya. Nah, baru dari mana kamu? Dari ular. Ular itu disumpah oleh Tuhan, konon cerita di kitab-kitab lama, perjanjian lama itu. Kamu akan hidup selamanya. Kamu dan keturunanmu akan melata. Kamu berjalan melata tanpa kaki. Maka ular itu sampai hari ini jalan tanpa kaki. Kalau gambaran dari Al-Quran kan syaiton, nah, setan. Pun susah menggambarkan gimana setan itu. Nah, minal jinnati wan nas, dari manusia dan dari jin. Pun susah menggambarkan. Kalau perjanjian lama, gambarnya yang membujuk tadi ular. Ular itu binatang cerdik. Oke, kita lanjutkan, tinggalkan itu, namanya juga cerita. Akhirnya diusir, bahasanya diusir, diturunkan ke sebuah tempat, tapi ya bumi juga, tanah juga. Kamu nanti makan dengan karyamu sendiri, sudah tidak boleh makan di sini. Ini bukan tempatmu lagi, biarkan saja. Mungkin menjadi hutan lindung barangkali gitu ya, menjadi hutan lindung, tidak boleh diusahakan lagi, nggak boleh dipotong lagi, nggak boleh dimakan lagi. Maka turun, yang pertama dibuat adalah menanam sesuatu yang bisa untuk menutup auratnya. Konon itulah pohon ara atau pohon tin yang daunnya lebar. Maka banyak simbol menutup aurat. Kalau perempuan dada dan bawah itu tutupnya seperti daun tin. Laki-laki pakai cawat juga seperti daun tin. Begitu cerita dari kronologis manusia menurut doktrin kitab-kitab keagamaan.